Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menunjukkan atau mencoba untuk membuat tutorial tentang software SP Column. Nah, software SP Column ini adalah software yang diperuntukkan untuk analisis struktur kolom. Nah, di sini nantinya keluarannya adalah diagram interaksi kolom. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu diagram interaksi kolom. Diagram interaksi kolom adalah diagram yang menunjukkan kekuatan kolom yang kita desain. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu menunjukkan nilai momennya, kemudian sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai beban aksialnya. Nanti yang akan dihasilkan adalah grafik kuat rencana dan kuat nominal. Nah, ini menjadi tolak ukur apakah desain kolom kita sudah mampu untuk menahan beban ultimate-nya. Nah, nanti akan dicek. Nanti hasil akhirnya itu akan terlihat di plot. Akan ada satu titik yang menunjukkan di mana kekuatan desain kolom kita. Nah, kalau masih di dalam area grafik dari kuat rencananya, berarti kolom kita mampu untuk menahan beban ultimate tersebut gitu. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi saya akan mengangkat sebuah studi kasus di contoh soal ini. Nah, ini studi kasusnya seperti ini. Jadi ada kolom persegi berbentuk kolom persegi dengan ukuran 400 x 400 dengan tulangan kiri A1 nya itu ini 5D22 dan A2 nya juga 5D22, kemudian jarak DS nya 60 mm ini, kemudian mutu betonnya FC aksen 20 MPa dan mutu bajanya FY 300 MPa. Nah, dimana kolom tersebut akan dicek apakah mampu untuk menahan beban aksial ultimate-nya 1280 kN dan momen ultimate-nya 150 kN. Nah, ini adalah instrumen yang lainnya, itu ES, itu modulus elastisitasnya. Kemudian tadi FC sudah ketahui segini, dan epsilon nya bisa kita hitung. Kemudian baru kita coba untuk setup di aspek kolom ya. Jadi yang pertama adalah kita jalankan dulu aspek kolomnya, kemudian nanti menunya akan seperti ini akan terlihat. Nanti di sini terlihat akan ada layout modelnya di sebelah sini, kemudian di sini adalah propertiesnya. Nanti di sini akan muncul diagram interaksinya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah pertama kita input di sini ke menu input dulu, kemudian ada general information. Nah, ini kita untuk mengisi keterangan project kita. Misalkan ini project desain kolom. Nah, kemudian kolomnya di sini ukurannya tadi 40 x 40 atau 400 x 400. Kemudian nama engineer-nya misalnya Herdian. Atau karena ini tidak cukup maksimal 6 karakter, kita singkat dengan inisial aja. Nah, kemudian desain code-nya di sini yang kita pakai itu ACI 31802. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lebih dalam lagi tentang ini, nanti ada terpisah. Kemudian satuannya metrik. Nah, di sini run option-nya itu investigation. Nah, kalau mau desain sini, tapi karena kita ingin menganalisis berarti investigation. Nah, kemudian nanti untuk run aksisnya adalah X. Nah, kemudian consider slenders-nya itu no. Nah, di sini consider slenders itu kelangsingan ya, kelangsingan kolom. Nah, karena kita
di sini kolomnya kolom yang pendek, jadi kita belum memasukkan consider slenderness-nya. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah materialnya. Nah, material di sini menunjukkan tadi properties yang tadi ya. Mutu betonnya berapa? Tadi mutu betonnya 20, kemudian mutu bajanya itu 300. Kita cek ya. Nah, kemudian modulus elastisitasnya modulus 1000 sudah standar. Nah, di sini modulus elastisitas untuk beton elasticity untuk betonnya juga ini sudah kita pakai standar saja. Nah, di sini beta 1 karena FC-nya itu kurang dari 30, berarti beta 1-nya 0,85. Oke. Kalau sudah diokekan saja. Nah, dan jangan lupa di save dulu. Sekarang kita save di sini latihan 2. Tadi yang pertama tadi satuannya, kemudian yang kedua itu materialnya sudah kita definisikan. Nah, yang selanjutnya itu kita input sectionnya. Nah, di sini bentuk kolom kita apa? Kotak, circular atau irregular. Yang kita pakai adalah kotak rektangular dengan ukuran 400 kali 400. Oke, nah di sini udah mulai muncul ini kolom kita, layoutnya tampak atas ya, 400 kali 400. Nah, juga di sini kita lihat materialnya sudah ada, properties materialnya, kemudian properties sectionnya juga ada, reinforcementnya sudah ada semua di sini. Oke, nah yang selanjutnya itu adalah mendefinisikan startup defaultnya. Nah, di sini startup defaultnya kita pakai ACI 31802 aturannya, kemudian reinforcementnya kita pakai aturan yang ASTM A615M ya, yang ada M-nya. Oke. Yang selanjutnya kita ke menu input, kemudian kita akan mendefinisikan tulangannya. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama all side equal, artinya nanti kalau kita setting itu akan ini semua tulangan akan ditempatkan sekeliling kolom ini gitu ya. Nah, kita lihat apa aja di sini menunya. Nah, di sini number of bar. Nah, di sini harus kelipatan 4. Kalau yang sudah saya pelajari, di sini harus kelipatan 4, misalkan 16. Kemudian bar size-nya kalau di soal tadi D22. Nah, kemudian clear cover-nya atau selimut betonnya, kalau tadi DS-nya itu 60. Nah, ini DS-nya itu 60, kemudian D diameternya 22, berarti setengah D22 adalah 11, jadi 60 dikurangi 11 itu selimut betonnya 49. Nah, kita tuliskan 49. Nah, sini kemudian covernya itu transfer bar. Nah, di sini kita oke. Nah, ini kan mengelilingi 16 buah tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau misalkan kita pilih equal, nah ini equal spacing. Nah, ini kita nanti pilihannya seperti ini, ada number of bars, kemudian bar size, clear covernya. Kemudian kalau misalkan side different, nah ini kalau topnya berapa, bottomnya berapa, kalau berbeda-beda dari atas, kiri, kanannya, dan bawahnya kalau berbeda kita bisa setting di sini yang side different. Nah, kalau yang satu lagi itu
Nah, yang satu lagi adalah eagle pattern. Kalau ini berdasarkan koordinat XY-nya. Jadi yang ini tuh udah ada XY-nya. Tuh, ini oke. Nah, oke, kita ulangi lagi. Nah, karena bentuk kita itu di sini atasnya tidak ada ya. Jadi kita di sini 5, kemudian di kiri 5, di kanan 5. Oke, gimana cara setupnya? Kita reinforcement all side dulu. Kita tuliskan 16, D-nya 22, kemudian simpulnya 49. Oke. Nah, di sini udah ada 1 2 3 4 5. Nah, berarti ini 1 2 3 4 5. Jadi kita harus menghilangkan yang 3 di atas dan 3 di bawah ini ya. Nah, bagaimana caranya? Itu kita kembali lagi ke reinforcement, kemudian ke irregularnya. Nah, ini kita cari yang mana yang di posisi ini. Nah, ini kan ada sumbunya nih, sumbu X dan Y. Nah, berarti yang ada di 0 ini adalah yang ini, titik ini. Nah, kalau X nya ke kiri berarti yang ini, kalau ke kanan berarti yang ini. Nah, ini kita hilangkan yang ini, yang tengah-tengah ini, delete, kemudian yang ini juga kita delete. Oke, nah jadi sudah ada 5 di kiri dan 5 di kanan. Nah, kalau sudah jangan lupa di save. Oke, ini kita sudah mendefinisikan tulangannya, berarti ada 5D22 di kiri dan 5D22 di kanan. Kemudian nanti yang di kiri itu akan bertindak sebagai tulangan tarik dan di kanan itu akan bertindak sebagai tulangan tekan. Jadi di sini nanti gaya yang bekerja itu di sumbu X atau momen X-nya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita akan membuat bebannya yang akan kita masukkan itu apa. Nah, di sini ada vektor beban terfaktor, kemudian ada service-nya, kalau ini dead load, live load-nya, kemudian kalau ada lagi control point, kemudian ada lagi axial load. Nah, kita masukkan aja beban terfaktor. Kita masukkan beban terfaktor. Nah, beban terfaktor di sini kalau di soal itu untuk P-nya, beban aksialnya itu 1280 kN. Kita masukkan di sini poinnya, beban poinnya 1280 kN. Kemudian momennya, karena kita bekerja di bidang X, jadi momen X itu tadi 150 kN meter. Oke. Nah, kalau sudah kita insert dan oke. Nah, ini kita sudah selesai setup nih. Mudah kan ya? Selanjutnya apa? Ya, kita tinggal menjalankan. Tinggal kita solve kemudian execute. Nah, ini sudah mulai, sudah keluar nih. Sudah keluar hasilnya. Jadi ini diagram momen diagram interaksinya untuk dari arah XY. Nah, ini gimana kalau kita lihat di sini? Nah, ini terlihat ya. Nah, yang perlu diberi catatan itu beban yang titik ini, beban menunjukkan kalau struktur kita itu di luar dari kuat rencananya. Nah, ini kurang baik. Jadi kita harus mengusahakan si titik ini yang beban tadi MU dan PU tadi ada di dalam sini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama mungkin kita bisa memperbesar dimensinya, dan yang kedua kita bisa memperbanyak tulangannya atau memperbesar juga tulangannya. Nah, kita coba. Ini kan dengan kondisi seperti ini ada di luar. Nah, kita coba bagaimana tahap pertama jika sectionnya kita atau dimensinya kita perbesar jadi 450 misalkan. Nah, kita running lagi. Nah, ini sudah di dalam. Nah, sekali opsi saja ini sudah di dalam ya. Nah, oke, itu opsi pertama. Opsi kedua, bagaimana jika
rektangularnya ini masih tetap, tapi kita perbesar ukuran dari diameter tulangannya. Oke, misalkan 29, kita hapus yang ini. Oke, nah ini juga masih di dalam, tapi masih bagusan yang tadi ya, diperbesar dimensinya. Bagaimana kalau misalkan juga kita perbesar lagi dimensinya biar lebih kuat. Oke. Nah ini makin dalam, dia makin dalam makin baik. Nah itu seperti itu pemodelan di analisis kolom untuk kali ini dengan menggunakan SP kolom ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Sekian dari saya untuk tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.